Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus. Pada pembahasan kali ini kita masih membahas terkait dengan pemanfaatan GeoGebra khususnya dalam memvisualisasi luas persegi panjang. Sebagaimana kita ketahui bahwa luas dari persegi panjang itu saya coba tuliskan dengan menggunakan teks. Luas persegi panjang itu adalah luas sama dengan panjang dikali, kita coba cari label atau simbol kali, ya, dikali dengan lebar. Kemudian kita klik OK. Jadi ini rumus luas dari persegi panjang. Nah, cara memvisualisasikannya bagaimana? Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Ya, yang pertama kita buat dulu slider. Jadi saya buat slider. Jadi slider ini diperuntukkan untuk bisa menggeser panjang dan lebar dari persegi panjang itu sendiri. Jadi yang pertama kita tulis panjang. Kemudian jangan pilih angle, tetapi yang dipilih adalah number, ya. Karena bukan lagi sudut, bukan lagi perputaran, tetapi ini sudah berkaitan dengan number, ya, gitu. Ini minimumnya kita isi 1, maksimumnya terserah Anda, tapi yang saya pilih saat ini adalah 10. Kemudian incrementnya pilih 1. Kenapa kita pilih 1? Karena nanti pergeserannya atau slidernya bergeser setiap geseran itu satu satuan. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita buat slider yang kedua, yaitu slider untuk, kalau tadi kita buat untuk panjang, selanjutnya kita buat untuk yang lebar. Maka di sini kita tulis lebar, ya. Kemudian minimumnya juga kita tulis minimumnya 1, kemudian maksimumnya 10, incrementnya adalah 1. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita konstruksi persegi panjangnya, tetapi dengan memanfaatkan slider-slider ini. Yang pertama kita buat dulu titiknya atau poinnya. Kita tempatkan di sini sembarang saja. Kemudian selanjutnya kita buat segmen garis dengan panjang tertentu. Ya, kita pilih yang ini ya. Kemudian kita klik pada titik A. Kemudian panjangnya itu adalah berdasarkan slider panjang ini. Jadi kalau slidernya 1 ya panjangnya 1, kalau slidernya 2 ya panjangnya 2. Maka kita tulis di sini panjang. Pastikan tulisan di sini sama dengan di sini. Ketika di sini huruf besar depannya, maka di sini juga harus huruf besar. Kalau huruf kecil di sini, maka di sini juga harus huruf kecil. Kemudian kita klik OK. Ini sudah ada. Selanjutnya kita buat garis yang tegak lurus terhadap segmen ini. Kemudian kita tempatkan pada titik A. Selanjutnya kita buat lingkaran. Lingkaran dengan radius tertentu. Kemudian titik pusatnya ada di A. Nah, radiusnya apa? Radiusnya adalah lebar. Karena nanti dia naik dari bawah ke atas atau atas ke bawah, ya. Kemudian kita klik OK. Kita uji dulu masing-masing slider ini sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk panjang coba kita geser. Oke, sudah ya. Kemudian untuk lebar coba kita geser juga. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat garis di sini lagi, ya. Kita bentuk menjadi sebuah persegi panjang. Berarti kita bisa menggunakan perpendikular lain atau yang tegak lurus. Ini kita klik, ya. Kita tempatkan. Kemudian juga ini kita juga tempatkan. Kemudian kita buat titik D di sini. Saya perlu sampaikan bahwa ketika kita membuat yang tadi itu, ini usahakan slidernya itu di satu semua, jangan bergeser, ya. Jangan bergeser supaya titik B-nya masih kita bisa akomodir, ya. Selanjutnya setelah ini jadi, kemudian kita menggunakan poligon, ya. Kita gunakan poligon. Kita masukkan poligon di sini. Oke, setelah itu kita coba sembunyikan semua ini. Ini kita semua sembunyikan. Jadi
disembunyikan semua ya. So-nya dihilangkan. Di dalamnya juga boleh kita hilangkan. So label ya. Kalau yang tulisan-tulisan itu berarti dia label, maka yang diklik adalah so label. Oke, labelnya saya hilangkan semua. So label. Yang tadi masih tetap muncul. Oke, yang kita hilangkan ini label-label yang ada. Saya label lagi. Oke, coba kita geser dulu satu. Ini coba labelnya kita coba hilangkan ya. Labelnya. Nah, ini juga kita coba hilangkan labelnya. Nah, ini kita coba objek poinnya kita hilangkan. Poin-poinnya. Atau biarkan saja nanti terakhir baru kita hilangkan. Nah, ini coba kita cek slidernya apa yang terjadi ya. Jadi ini sudah bisa berfungsi, ini juga sudah bisa berfungsi. Sebenarnya ini juga sudah bisa kita gunakan untuk memvisualisasi dari luas persegi panjang, yang mana ketika saya asumsikan misalkan ketika panjangnya misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian lebarnya ada 4, maka banyaknya persegi satuan yang ada di dalam ini kita sudah bisa tahu, yaitu totalnya adalah ada 20, ada 28 ya. Nah, ini sebenarnya sudah cukup, tetapi ini memanfaatkan yang di belakang ini ya. Kalau ini hilang, nah itu akan menjadi susah lagi kita melihat kotak-kotaknya. Bagaimana cara memunculkan kotak-kotaknya secara otomatis? Kita bisa menggunakan formula yang telah saya tuliskan di notepad. Ini silakan diperhatikan ya. Jadi ini segmen. Ini berarti nanti panjangnya yang tergeser. Jadi nanti akan dia buat segmen-segmen, setiap pergeseran pada panjang, pada slider panjang itu akan secara otomatis terbuat suatu segmen-segmen atau ruas garis. Jadi ini diperhatikan betul ya. Titik A, titik C ya. Sesuai urutan yang ada di sini. Ya. Sorry, yang ini ya, sesuai urutan yang ada di sini. Oke. Jadi ketika A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, dan D-nya di sini. Kalau misalkan nama-nama poinnya ini berubah, maka di notepad juga diubah ya, sesuai dengan urutan tadi. Jadi A, C, A, B ya. Jadi harus disesuaikan dengan ini. Ketika di sini C, maka ganti yang ini, ganti dengan C. Ketika di sini D, maka diganti juga yang tadi itu ya, yang ini diganti dengan D dan seterusnya. Karena ini sudah sesuai dengan konstruksi saya, maka saya tinggal copy saja. Yang pertama kita copy dulu ini. Ini yang panjang ini disesuaikan dengan nama slider Anda ya. Saya copy, kemudian saya masukkan di input. Kemudian kita enter. Maka setiap ini kita geser, maka akan membentuk segmen ya. Oke, setiap ini digeser maka akan membentuk segmen. Selanjutnya ini kan untuk yang panjang, kemudian untuk yang lebar kita copy lagi yang lebar. Ini kita copy, kemudian kita masukkan kembali ke input ya. Kita masukkan kembali ke input, kemudian kita enter. Sehingga ketika ini juga digeser, itu sudah akan membentuk segmen-segmen. Nah, berdasarkan ini sebenarnya kita juga bisa memvisualisasikan. Bahkan lebih bagus kita visualisasikan dengan menggunakan cara ini dibandingkan yang menggunakan bantuan kotak-kotak yang di belakangnya. Karena ini boleh jadi kita hilangkan ini ya. Boleh jadi di belakang ini tidak ada ya. Gitu. Nah, ini sudah akan lebih mudah ya. Nah, cara lain untuk menentukan berapa panjangnya, berapa lebarnya, maka kita bisa menggunakan ini ya. Saya kembalikan dulu, coba saya geser.
saya tarik ke sini. Nah, seperti ini. Kita bisa memanfaatkan ini dia. Ada distance of lead. Tinggal kita klik pada segmen tersebut. Ini berarti 6. Kemudian di sini misalkan 5 ya. Kita coba geser masuk ke dalam. Ini dia masuk ke dalam, kita kasih keluar. Oke. Nah, ini lebarnya 5, panjangnya 6, luas daerahnya berapa? Ya, kita tinggal tentukan di sini. Kita tinggal klik area, kemudian kita tinggal klik pada poligon tersebut. Ternyata luasnya adalah ada 30. Nah, artinya bahwa ketika panjangnya 6 satuan, lebarnya 5 satuan, maka banyaknya persegi satuan yang ada di dalam persegi panjang tersebut adalah sebanyak 30 persegi satuan. Dengan demikian, rumus luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Karena nilai 30 ini diperoleh dari 6 dikali 5. Ya, seperti itu. Atau panjang dikali lebar. Baik, saya kira demikian untuk penjelasan saya kali ini. Selanjutnya, sebagai latihan Anda, silakan modifikasi yang ini. Ya, modifikasi penjelasan saya, kemudian buat visualisasi untuk persegi. Kalau ini persegi panjang, maka Anda saya minta buat visualisasi untuk persegi. Sebagai clue bagaimana cara membuat visualisasi luas persegi, persegi itu ciri khasnya adalah sisinya sama. Maka Anda cukup menggunakan satu slider saja. Slidernya misalkan namanya adalah slider sisi. Kemudian yang kedua adalah yang ini, ya. Formula ini berarti kedua-duanya Anda menggantinya dengan bukan lagi panjang lebar, tetapi untuk yang pertama tetap sisi, kemudian yang kedua tetap sisi. Hasilnya pasti akan memvisualisasikan luas atau cara memvisualisasikan luas dari persegi. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.